Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tris dengan NPM 022723111115. Di sini saya ingin menjelaskan hasil kesimpulan dari materi yang telah dibahas sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi pertama, perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Di mana ekonomi konvensional dan ekonomi syariah memiliki perbedaan mendasar yang menonjol dalam prinsip nilai dan praktik, di mana prinsip dasar ekonomi konvensional berlandaskan pada teori kapitalisme yang menekankan pada pencapaian keuntungan maksimum dan efisiensi pasar. Dalam sistem ini, individu memiliki kebebasan untuk bertransaksi demi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral. Sebaliknya, ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang meningkatkan pada keadilan sosial, etika, dan moralitas dalam setiap transaksi. Ekonomi syariah meningkatkan pentingnya kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan. Larangan riba, di mana riba atau bunga merupakan bagian integral dari ekonomi konvensional. Dalam konteks ini, bunga dianggap sebagai sumber keuntungan dari pinjaman. Namun dalam ekonomi syariah, riba dilarang keras karena dianggap tidak adil dan merugikan pihak lain. Sebagai alternatif, ekonomi syariah mempromosikan pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Gharar dan maisir. Dalam ekonomi syariah, gharar atau ketidakpastian dan maisir atau spekulasi atau dilarang. Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak, sementara maisir mencakup praktik perjudian atau spekulasi yang tidak sehat. Dalam ekonomi konvensional, unsur-unsur ini seringkali diterima dalam perdagangan dan investasi. Investasi halal, di mana ekonomi syariah mewajibkan investasi dilakukan dalam sektor yang halal, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sambil menghindari sektor-sektor yang dianggap haram seperti alkohol, perjudian, dan industri yang merusak lingkungan. Ekonomi konvensional tidak memiliki perbatasan serupa. Materi yang kedua, praktik perbankan syariah di Indonesia, di mana perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, di mana sejarah perkembangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah. Sejak saat itu industri ini terus berkembang dengan meningkatkan jumlah bank syariah dan unit usaha syariah di bank profesional. Produk dan layanan, di mana bank syariah menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabaha atau pembiayaan berbasis jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua, mudharabah, di mana kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya mengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, musyarakah, di mana kemitraan, di mana semua pihak menyetor modal dalam berbagi keuntungan serta kerugian. Yang terakhir, daya tarik masyarakat, di mana masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim semakin tertarik untuk menggunakan layanan perbankan syariah, di mana keberadaan produk yang transparan dan sesuai dengan nilai-nilai agama menjadi daya tarik tersendiri. Bank syariah juga menawarkan layanan yang lebih adil dan beretika. Materi yang ketiga, optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah di era digital. Di era digital, optimalisasi infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri perbankan syariah, di mana transformasi digital perbankan syariah perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Digitalisasi memungkinkan pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi, di mana penggunaan sistem informasi yang baik dapat mempercepat proses transaksi dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Yang kedua, aksesibilitas dan inklusi, di mana keuangan infrastruktur digital meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau seperti di daerah terpencil. Hal ini mendukung inklusi keuangan yang lebih luas, di mana lebih banyak orang dapat mengakses layanan perbankan. Yang terakhir, inovasi layanan, di mana penggunaan aplikasi mobile, internet banking, dan platform fintech syariah menjadi penting untuk menawarkan layanan yang cepat, aman, dan mudah diakses. Inovasi ini juga menciptakan pengalaman nasabah yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Materi yang keempat, peran lembaga dan industri pendukung, di mana lembaga dan industri pendukung memiliki peran penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, regulasi dan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
bertanggung jawab untuk mengawasi praktik perbankan syariah, memastikan bahwa bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. OJK juga berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, di mana lembaga pendidikan tinggi dan organisasi profesi berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang perbankan syariah melalui program pendidikan dan pelatihan. Hal ini penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dalam industri ini. Dan terakhir, kerjasama multisektor, di mana kerjasama antara lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan dan bank, dan sektor swasta menciptakan ekosistem yang saling mendukung untuk memperkuat industri perbankan syariah. Sinergi antara berbagai pihak dapat menghasilkan inovasi dan mempercepat pertumbuhan sektor ini. Materi kelima, transformasi peran Bank Indonesia, di mana OJK peran Bank Indonesia mengalami transformasi yang mempengaruhi pengelolaan dan pengawasan sektor perbankan syariah. Yang pertama, perubahan struktur pengawasan, di mana OJK Bank Indonesia berfokus pada stabilitas moneter dan kebijakan ekonomi. OJK mengawasi sektor jasa keuangan secara keseluruhan, termasuk perbankan syariah, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan. Bank Indonesia merumuskan regulasi yang mendukung perkembangan perbankan syariah, termasuk pengaturan likuiditas dan produk keuangan syariah. Pengaturan yang baik diperlukan untuk menciptakan iklim yang aman dan menarik bagi investasi. Terakhir, inovasi kebijakan. Bank Indonesia terus berinovasi dalam kebijakan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, termasuk dalam hal pendanaan dan pengembangan produk kebijakan. Untuk ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor perbankan syariah. Materi yang keenam, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, promosi produk syariah. Bank Indonesia aktif dalam mempromosikan produk perbankan syariah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat perbankan syariah. Program promosi ini mencakup kampanye edukasi dan informasi. Peningkatan literasi keuangan, di mana inisiatif literasi keuangan bertujuan untuk mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah dan manfaatnya. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan lebih baik dalam pengelolaan keuangan mereka. Kemitraan strategis, di mana Bank Indonesia menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga internasional, organisasi non pemerintah, dan sektor swasta. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pasar keuangan syariah dan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu perbankan syariah Indonesia merupakan sektor yang menjanjikan didorong oleh prinsip-prinsip ekonomi yang berbeda, kemajuan teknologi, kolaborasi antar lembaga, dan kebijakan yang mendukung dari Bank Indonesia dan OJK. Dengan pertumbuhan yang besar dan dukungan yang kuat, perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Masyarakat diharapkan semakin memahami produk-produk keuangan syariah dan berpartisipasi aktif dalam penggunaan layanan ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika. Baik, mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.